Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam para upasaka dan upasika. Selamat menyongsong tahun baru. Beberapa jam lagi tahun 2020 akan segera berakhir, hanya dalam hitungan jam. Dan kita akan memasuki periode tahun 2021. Ada baiknya pada kesempatan ini kita menganalisa selama kurun waktu 1 tahun di tahun 2020 ini, di penghujung tahun ini, keuntungan ataukah kerugian yang kita dapatkan dalam perjalanan hidup ini. Bertambahnya materi belum tentu itu adalah keuntungan. Bisa saja itu merupakan kerugian. Berkurangnya materi belum tentu itu kerugian. Bisa saja itu merupakan keuntungan. Kalau materi itu bertambah dari hasil merugikan pihak lain, itu adalah kerugian bagi diri sendiri. Dapat ibaratkan seperti menggadaikan lahan pada orang lain, hingga orang lainlah yang akan mendapat keuntungan dari lahan itu. Sebaliknya, dengan berkurangnya materi, karena untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan, itu bukanlah kerugian. Bahkan, itu adalah orang yang menanam benih keberuntungan untuk ia petik bila telah masanya tiba. Seperti halnya membantu orang tua adalah sepatutnya untuk dilakukan. Banyak sekali orang-orang yang ingin mendapat pujian di dunia ini, bahkan mengejar untuk mendapatkan pujian, dan memiliki keinginan yang kuat setelah meninggal, ingin lahir di alam surga, ingin lahir di alam bahagia. Para upasaka dan upasika, keduanya itu bisa dicapai dan ada caranya. Untuk itu, mari kita simak salah satu sutta yang tertulis dalam Anguttara Nikaya kelompok 3 urutan ke-31 mengenai Brahma. Buddha bersabda, para biku, keluarga-keluarga itu berdiam bersama Brahma, di mana di rumah mereka ibu dan ayah dihormati oleh anak-anak mereka. Yang kedua, keluarga-keluarga itu berdiam bersama guru-guru pertama, di mana di rumah mereka ibu dan ayah dihormati oleh anak-anak mereka. Yang ketiga, keluarga-keluarga itu berdiam bersama yang layak menerima pemberian, di mana di rumah mereka ibu dan ayah dihormati oleh anak-anak mereka. Brahma, para biku, adalah sebutan bagi ibu dan ayah. Guru-guru pertama adalah sebutan bagi ibu dan ayah. Yang layak menerima pemberian adalah sebutan bagi ibu dan ayah. Karena alasan apakah ibu dan ayah sangat membantu bagi anak-anak mereka? Mereka membesarkan anak-anaknya, memelihara mereka, dan menunjukkan dunia kepada mereka. Ibu dan ayah
disebut Brahma, dan juga guru-guru pertama, mereka layak menerima pemberian dari anak-anak mereka karena mereka memiliki belas kasihan terhadap keturunan mereka. Oleh karena itu, seorang bijaksana harus menghormati mereka dan memperlihatkan penghormatan selayaknya, melayani mereka dengan makanan dan minuman, dengan pakaian dan tempat tidur, dengan memijatnya dan memandikan mereka, serta dengan mencuci kaki mereka. Karena pelayanan ini kepada ayah dan ibu orang bijaksana dipuji di dunia, dan setelah kematian ia bergembira di alam surga. Para upasaka dan upasika, bila melakukan hal-hal yang tertulis dalam sutta tersebut, maka para bijaksana memberikan pujian. Dan setelah kematian bergembira di alam surga. Silakan para upasaka dan upasika menganalisa kebenarannya. Benarkah bila memperlakukan orang tua dengan cara demikian akan mendapatkan pujian dari para bijaksana? Dan benarkah alam bahagia menjadi jalur kehidupannya? Atau benarkah alam surga akan menjadi jalur kehidupannya? Para bijaksana akan memuji anak-anak yang menghormati orang tuanya. Para bijaksana akan memuji anak-anak yang merawat orang tua dengan layak. Dan surga menjadi bagian dari kehidupan yang akan dijalaninya kelak. Kalau anak-anak memperlakukan orang tua dengan cara yang sebaliknya, maka tidak ada pujian dari para bijaksana. Dan bukan surga yang menjadi bagian dari kehidupan yang akan dijalaninya kelak. Pernyataan keluarga-keluarga itu berdiam bersama Brahma. Itu artinya secara fisik keluarga itu berdiam bersama yang luhur. Jadi para upasaka dan upasika, kalau mau berdiam bersama Brahma, lakukan apa yang dianjurkan. Secara mental, hidup dengan sikap mental yang luhur kalau kita mengikuti sesuai anjuran. Dan keluhuran akan menjadi cara hidup yang baik. Karena ibu dan ayah dihormati. Banyak orang ingin ada kalau di rumahnya itu kepengen ada dewa. Coba kita berpikir, bukankah orang tua itu bagaikan dewa? Jadi, kalau tinggal bersama dengan orang tua, atau orang tua ada di rumah kita, itu artinya kita berdiam dengan dewa dan dewa ada di rumah kita. Orang tua adalah dewa penolong sejak anaknya di dalam kandungan. Para orang tua menjaga dan merawat anak atau anak-anaknya. Bila dengan berjalannya waktu, kemudian komunikasi dan kehidupan dibina dengan baik, maka berkah kebahagiaan akan mewarnai rumah di mana Anda tinggal. Juga banyak orang yang ingin tinggal bersama guru-guru yang baik, ingin bertemu bersama guru-guru yang baik. Para upasaka dan upasika, bila ibu dan ayah dihormati oleh anak-anaknya, maka keluarga itu berdiam bersama guru-guru, bahkan guru-guru yang pertama yang ada ketika anak-anak masih dalam kandungan. Dan juga banyak para upasaka dan upasika yang memahami beruntungnya bila menanam di ladang yang baik
Seperti petani, kalau menanam di ladang yang baik, betapa beruntungnya karena pohon-pohon akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik. Maka ladang itu begitu diharapkan, bahkan dicari, sampai ke luar negeri pun dilakoni. Yang penting mendapatkan ladang itu untuk menanam benih kebajikan yang akan berbuah besar dengan kualitas yang baik, bahkan dengan kualitas yang terbaik, terlebih lagi dapat berbuah berulang kali. Bila di rumah ibu dan ayah dihormati oleh anak-anak mereka, itu artinya keluarga itu berdiam bersama yang layak menerima pemberian, yang layak menerima persembahan, tumpuan untuk mencurahkan segala bakti, kasih, dan sayang. Sehingga tidak akan ada penyesalan setelah tiba saatnya harus berpisah dengannya, harus berpisah dengan orang tua. Karena segala kewajiban, segala perhatian, segala bantuan telah tercurahkan dengan baik. Ingin berdiam bersama dengan apa yang diharapkan sangat mungkin terjadi. Berdiam bersama Brahma, berdiam bersama yang luhur, berdiam bersama pembimbing atau guru-guru, berdiam bersama yang layak menerima persembahan, sehingga selalu memiliki ladang untuk menanam benih-benih kebajikan, dan ladang itu selalu ada dan bersama kita. Itu bisa terjadi. Oleh karena itu, para upasaka dan upasika, hormatilah orang tua dengan selayaknya. Karena seperti yang tadi kita simak bersama bahwa Brahma adalah sebutan bagi ibu dan ayah. Jadi kalau tinggal bersama orang tua, itu artinya tinggal bersama Brahma. Guru-guru pertama adalah sebutan bagi ibu dan ayah. Jadi kita ingat bahwa orang tua kita juga adalah guru kita. Para upasaka dan upasika, banyak sekali umat-umat yang sangat hormat pada guru-guru, tetapi lupa pada guru yang pertama. Jadi sekarang kembali ingat bahwa orang tua kita juga adalah guru kita, bahkan guru yang pertama. Yang layak menerima pemberian juga adalah sebutan bagi orang tua, bagi ibu dan ayah. Karena ibu dan ayah sangat membantu bagi anak-anak. Tanpa bantuan orang tua, mungkinkah kita bisa sampai seperti hari ini? Sehebat apapun prestasi dan kekayaan anak-anaknya, itu tidak mungkin terjadi tanpa peran orang tua. Tidak mungkin terjadi tanpa peran orang tua. Orang tua dalam membesarkan anak, memelihara anak atau anak-anaknya, urusan membesarkan ini dan merawat bukan hal yang mudah. Kita merawat diri sendiri aja juga bukan mudah. Menyita waktu dan lain sebagainya. Menyita waktu, menyita tenaga, menyita perhatian, dan harus mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan anak atau anak-anaknya. Demikian yang dilakukan oleh para orang tua. Minimal kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Bahkan banyak kepentingan orang tua yang dikalahkan untuk mendahulukan kepentingan anak atau anak-anaknya. Banyak pengorbanan yang dilakukan untuk anak atau anak-anaknya oleh orang tua. Itu semua dilakukan. Ingat, walaupun orang tua tidak memegang jaminan, tidak ada jaminan bagi orang tua apakah anaknya mudah dirawat atau sebaliknya. Apakah anaknya sehat-sehat atau berpenyakitan. Apakah anaknya kelak menjadi anak yang baik, anak yang bijaksana, atau sebaliknya. Apakah anaknya
masuk ke dalam jenis anak yang tahu berterima kasih atau tidak. Apakah anaknya akan membalas budi atau tidak? Tetap tidak ada jaminan. Apakah anaknya akan merawatnya bila ia sakit atau tua nanti, dalam keadaan ringkih, dalam keadaan lemah, atau anak-anaknya tidak mempedulikannya? Orang tua pun tidak tahu anaknya ini datang dari alam mana. Apakah dari alam dewa, ataukah dari alam manusia, ataukah dari alam rendah. Namun, ketika sosok kecil itu telah lahir dari rahimnya, nyawa pun rela menjadi taruhannya bila diperlukan untuk menyelamatkan anak atau anak-anaknya. Tidak mudah bagi orang tua untuk membesarkan, merawat, menjaga, serta mendidik anak-anaknya. Dan menunjukkan tentang kehidupan kepada anak-anaknya, agar selamat, agar bisa membawa diri dengan cara yang baik, membawa kehidupan ini mengarah kepada kehidupan yang penuh berkah, kebahagiaan, penuh berkah, kesehatan, penuh berkah, keamanan. Oleh karenanya, demikianlah sebutan dan posisi orang tua itu. Disebut sebagai Brahma, disebut sebagai guru-guru pertama, disebut sebagai mereka yang layak menerima pemberian dari anak-anak mereka. Orang tua memiliki belas kasih pada keturunannya, dan itu tidak diragukan, dan itu bisa dijamin. Oleh karena itu, mari kita gunakan kebijaksanaan kita agar selalu ingat untuk menghormati mereka dengan memperlihatkan dan memberikan penghormatan serta melayani selayaknya dalam berbagai hal yang memang benar-benar dibutuhkan, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tidurnya. Di rumah seharusnya, sepatutnya selalu tersedia tempat untuk orang tua. Jadi jangan biarkan orang tua terlantar. Ketika orang tua membutuhkan tempat tinggal, katakanlah udah rumahnya juga sempit, kamarnya juga ya hanya 1 atau 2, lebih baik anak yang mengalah dan biarkan orang tua tidur di kamar tidur, bukan tidur di ruang tamu, apalagi tidur di beranda. Bahkan sebaiknya orang tua itu diajak tinggal bersama oleh anaknya atau salah satu dari anaknya. Sebagaimana yang kita ketahui, semakin hari tubuh ini, tubuh kita pun akan mengalami kelapukan. Tentunya demikian pula dengan tubuh orang tua kita yang jauh lebih tua dari kita. Ini adalah proses yang alami, bukan? Karena proses kelapukan, maka banyak menimbulkan ketidaknyamanan dalam tubuh ini atau dalam hidup ini. Oleh karena itu, orang tua butuh diperhatikan kondisi fisiknya. Misalnya dengan memijatnya, dengan memperhatikan kebutuhan obat-obatannya, dan ketika tubuh ini melapuk, sensor-sensor di tubuh sudah mulai beranjak bekerja dengan kurang baik dan bahkan bekerja dengan tidak baik. Seperti ketika beliau masih muda, begitu gagahnya. Sensor-sensor di dalam tubuhnya bekerja dengan baik. Nah, misalnya sekarang orang tua sudah tua, kebanyakan yang kita pernah lihat atau kita pernah dengar, banyak orang tua yang sudah tidak bisa menahan kencing misalnya. Sehingga seringkali suka ngompol, kemudian di rumah juga air kencing suka berceceran. Harus kita pahami, itu bukan karena kemauannya menjadi demikian, apalagi karena kesengajaannya. Jadi, mari kita belajar mengerti tentang kondisi tubuh
yang mengalami kelapukan. Orang tua kalau sudah lanjut usia, sudah melemah, sudah ringkih, bahkan untuk mandi pun perlu dibantu untuk dimandikan. Demikian pula halnya dengan urusan mencuci kaki yang dulu dengan mudahnya, dengan gagahnya dilakukan. Sekarang untuk urusan mencuci kaki pun, kalau orang sudah lemah, sudah ringkih, perlu bantuan. Ingat seperti ketika kita masih bayi atau masih kecil, masih belum berdaya. Untuk semua itu pun kita perlu bantuan. Kini giliran orang tua kita yang perlu bantuan. Karena pelayanan demikian ini kepada ibu dan ayah, dalam arti kalau kita memberikan pelayanan dan bantuan perhatian yang demikian rupa kepada orang tua kita, itu semua menunjukkan bagaimana bijaksananya kita, atau menunjukkan bagaimana bijaksananya orang tersebut. Para upasaka dan upasika, walaupun tidak diminta, maka pujian itu akan berkumandang dari satu mulut ke mulut lainnya. Kadang terdengar langsung oleh kita, kadang tidak terdengar. Dan setelah waktunya tiba bagi kita untuk melanjutkan perjalanan ke kehidupan berikutnya, maka orang tersebut atau kita akan bergembira di alam surga. Para upasaka dan upasika, tertulis dalam suta yang lain tentang dua orang yang sulit ditemukan di dunia ini, yaitu jenis Pubakari dan jenis Katanyu Katawedi. Pubakari adalah orang yang memberikan pertolongan terlebih dahulu. Terlepas dari yang ditolongi ini bisa membalas kebaikannya atau tidak. Dan itu adalah orang tua kita. Pubakari sulit ditemukan tapi ada. Dan yang dimaksud dengan Katanyu Katawedi adalah orang yang tahu berterima kasih dan memiliki keinginan yang kuat untuk membalas budi baik bagi orang yang berjasa dalam hidupnya. Orang tua kita sudah berada di posisi Pubakari. Oleh karena itu, anak-anak atau kita sebagai anak-anak sebaiknya menempatkan diri di posisi Katanyu Katawedi. Pubakari dan Katanyu Katawedi walau sulit diketemukan, namun bisa diketemukan di rumah orang-orang yang bijaksana, di rumah orang-orang yang memberikan pertolongan, walaupun tanpa jaminan orang ini akan membalas budi, dan di rumah orang-orang yang tahu berterima kasih, tahu membalas budi baik dari orang-orang yang berjasa dalam hidupnya. Para upasaka dan upasika, mari kita gunakan cara yang telah ditunjukkan oleh Guru Agung kita untuk menempuh kehidupan yang benar. Semoga perjalanan hidup kita membawa keberuntungan bagi kita karena kita menanam benih-benih keberuntungan. Karena benih-benih keberuntungan yang kita tanam, maka kita suatu saat nanti akan memetik hasil dari benih yang kita tanam. Para upasaka dan upasika, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat dan saya ucapkan terima kasih